Setelah sempat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi akhirnya tetap melanjutkan perannya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah Prabowo menolak permohonan pengunduran diri tersebut, yang membuat banyak pihak terkejut karena ternyata orang nomor satu di Republik ini tetap menaruh kepercayaan dan dukungan terhadap Hasan Nasbi. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan. Kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan. Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Pada 21 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @totalpolitik.com. Dalam pernyataannya, Hasan menyebut bahwa keputusan tersebut diambil setelah evaluasi pribadi yang matang. Dirinya merasa ada persoalan yang tidak lagi bisa diatasi dan berada di luar kapasitasnya. Hasan menyatakan keinginannya untuk memberi ruang bagi figur lain yang lebih tepat dalam menjalankan peran komunikasi pemerintah. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Meski telah menerima surat pengunduran Hasan, Prabowo tak langsung mengambil sikap. Prabowo tetap beraktivitas kenegaraan sesuai jadwal, hingga pada akhirnya Prabowo dipastikan menolak pengunduran diri Hasan Nasbi. Keputusan Prabowo untuk tidak menerima pengunduran diri Hasan Nasbi ini boleh dibilang memang di luar dugaan banyak orang. Terlebih sempat ramai diberitakan bahwa fungsi Hasan Nasbi telah digantikan oleh figur Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengaku ditunjuk Prabowo sebagai juru bicara Presiden. Bahkan, narasi negatif dengan karakter provokatif terus menyudutkan Hasan Nasbi dan pemerintahan dengan menyebut bahwa perginya Hasan adalah wujud dari apa yang mereka sebut sebagai kemenangan kebebasan pers. Dalam situasi seperti ini, Hasan Nasbi pun menjadi sosok pesakitan yang layak dirundung habis-habisan karena pernyataan kontroversialnya dalam kasus teror kepala babi. Karir Hasan Nasbi dinilai sudah habis dengan akhir yang tidak elok. Tapi itu semua runtuh ketika Prabowo Subianto memutuskan Hasan Nasbi tetap berada di jalur pemerintahan dengan posisi yang sama. Dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin 5 Mei lalu, Hasan terlihat hadir. Dalam rapat itu, Prabowo sempat berseloroh, menyinggung soal keseleo lidah bawahannya dengan gaya penuh canda. 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik. Teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo, wajar. Ada khilaf, wajar. Karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari presiden, salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya keseleo,
Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, benar nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah. Ya. Erlangga salah bicara, nggak bisa. Benar nggak? Ini yang baru-baru ini, benar nggak? Natalius Pigai, ya semua maklum lah. Pak Natalius Pigai itu sekarang pakai sepatu, pakai kaos kaki. Dhanil Anzar Simanjuntak, politikus Gerindra yang sempat menjadi juru bicara Kementerian Pertahanan saat Prabowo Subianto masih menjabat Menhan, punya kesaksian menarik soal watak Prabowo yang dinilainya kerap menghargai serta tidak menjatuhkan harga diri bawahannya. Dhanil membagikan cerita itu di akun resmi X-nya. Ada satu hal yang bisa dibilang sulit dipungkiri, bahwa terpancar sinyal kebesaran hati Prabowo dalam polemik Hasan Nasbi ini. Asumsi sejumlah pihak, bahkan ada media besar yang memang senang bergosip ria, menyebut Prabowo murka pada Hasan. Kini terbukti itu hanyalah isapan jempol semata. Mereka tak menyadari bahwa Prabowo hanya ingin arah negara ini benar, ketimbang tenggelam dalam kontroversi yang menguras energi positif anak bangsa. Men of our time.